Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramadhani. Saya dari Prodi D3 Akuntansi Politeknik LIP Yogyakarta dengan NIM 2003007. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi investasi sementara dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwati. Investasi sementara. Definisi investasi jangka pendek adalah investasi yang bersifat sementara dan pada umumnya dapat mudah ditarik lagi dalam jangka waktu yang pendek. Secara sederhana, investasi ini memang tidak mengacu pada jangka panjang sehingga dapat dicairkan kapanpun yang investor mau. Rata-rata orang yang melakukan investasi ini akan mencairkan menjadi uang tunai dalam waktu 3-12 bulan. Meskipun hanya bersifat sementara, jenis investasi ini memang menjadi salah satu strategi tersendiri bagi para investor. Melansir The Balance, dengan melakukan investasi jangka pendek, seseorang dapat mengambil keuntungan dari kenaikan suku bunga yang berubah dari waktu ke waktu. Investasi ini jelas berbeda dengan investasi jangka panjang yang rata-rata bisa lebih dari 1 tahun. Untuk itu, setiap orang memiliki tujuannya masing-masing dalam berinvestasi, entah untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Tujuan investasi jangka pendek yaitu diperuntukkan untuk investor pemula agar memperoleh pengalaman berinvestasi, dapat menambah cash flow atau pemasukan dalam jangka waktu yang singkat. Bagi pemilik usaha, menambah model bisnis dalam waktu yang pendek, memperoleh tambahan dana dari uang yang diinvestasikan dalam periode singkat sebagai bentuk passive income. Lalu yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis investasi sementara, yaitu yang pertama ada reksadana. Instrumen investasi yang satu ini seringkali menjadi opsi bagi investor pemula, sebab saat ini salah banyak aplikasi ataupun situs website yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online. Pada umumnya ada 4 jenis reksadana, yaitu yang pertama ada reksadana pasar uang, yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, lalu yang ketiga ada reksadana saham, lalu yang terakhir ada reksadana campuran. Jika berminat untuk investasi jangka pendek, mungkin reksadana bisa menjadi salah satu opsimu. Selain bisa digunakan, reksadana juga mudah jika ingin diversifikasi dalam portofolio. Lalu yang kedua ada deposito. Selain reksadana, kamu juga bisa menggunakan deposito untuk berinvestasi jangka pendek. Dibandingkan dengan reksadana, deposito ini memiliki risiko yang lebih rendah. Selain risikonya rendah, deposito juga saat ini sudah bisa ditemui di hampir semua bank saat kamu menjumpai sejumlah uang ke dalam bank. Nanti nilainya akan naik karena adanya biaya. Kendati demikian, kamu juga harus menentukan waktu yang tepat dalam menyimpan ke dalam bank, baik dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan hingga 1 tahun. Semuanya tergantung dengan kebutuhanmu. Namun, kelemahan dari deposito ini adalah biaya yang kamu dapatkan tidak cukup untuk mengalahkan inflasi yang terjadi pada per tahunnya. Lalu yang ketiga yaitu ada PLP Lending. Berinvestasi lewat PLP Lending juga bisa menjadi opsimu loh. Jika hanya bertujuan untuk jangka pendek saat ini, kamu bisa menjumpai perusahaan vintage yang sudah diawasi oleh OJK secara langsung. Dilansir oleh OJK, berikut ada beberapa perusahaan yang resmi di bawah naungannya, yaitu yang pertama ada Danamas, lalu yang kedua ada Investri, lalu yang ketiga ada Amarta, lalu keempat ada Uang Teman, lalu yang kelima ada Kredit Pintar, dan lain-lain. Nah, untuk kamu tinggal pilih salah satu untuk berinvestasi ke dalamnya. Nanti kamu bisa mendapatkan keuntungan dari suku biaya pinjaman. Lalu yang selanjutnya yaitu ada surat utang negara atau yang disebut dengan SUN. Berikutnya, yang merupakan contoh dari investasi jangka pendek adalah surat utang negara atau SUN. SUN merupakan surat pernyataan hutang yang diterbitkan oleh negara untuk investor dana. Produk investasi ini cukup menguntungkan dan aman. Pada pasalnya, negara menjamin pembayaran modal dan bunga dalam jangka waktu tertentu, sehingga tingkat risiko sangat kecil. Modal yang disetorkan tidak harus banyak. Anda bisa mulai berinvestasi mulai dari 1 juta terlebih dahulu. Lalu yang terakhir yaitu ada saham. Siapa sih nggak mengenal saham saat ini? Investasi ini cukup populer sejak dulu. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan suatu aset. Walau terkenal dengan
investasi jangka panjang, namun ada jenis saham dengan periode yang singkat. Saham jangka waktu pendek menggunakan sistem trading. Keuntungan dari trading dapat diperoleh hanya beberapa jam saja. Namun, Anda dituntut untuk ahli dan bisa mengelola dengan strategi agar untung. Risiko saham ini juga tinggi, tetapi sebanding dengan keuntungan yang besar. Lalu di sini ada contoh soal. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 April 2009 PT ABC mendapatkan pinjaman sebesar 100 juta rupiah pada jangka waktu 10 tahun dengan bunga 12% per tahun dibayar tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Sebagai jaminan diserahkan sebidang tanah, pinjaman diangsur 10 kali dengan angsuran yaitu 10 juta rupiah atau angsuran. Lalu buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pinjaman tersebut. Untuk jurnal penyelesaian transaksi peminjaman dana yaitu kita tulis tanggal yaitu 1 April 2009. Lalu di dalam keterangan tersebut yang pertama kita tulis kas kita tulis sebesar 99.400 juta rupiah. Lalu di bagian kredit itu kita kosongi. Lalu yang selanjutnya yaitu di bagian keterangan selanjutnya beban bunga hipotek kita tulis di bagian debit sebesar 600.000, lalu di bagian kredit kita strip kosongi. Lalu di bagian selanjutnya ditulis keterangan di bagian bawah yaitu utang hipotek. Kita di bagian debit kita kosongi, lalu di bagian kredit kita tulis 100 juta. Dan penjelasannya yaitu ada beban bunga hipotek ditulis 100 juta rupiah dikali 12%, lalu dikali 6 per 12 dibagi 10 angsuran, yaitu hasilnya adalah 600.000 rupiah. Lalu yang selanjutnya yaitu investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Ketika melihat setiap peluang atau kesempatan dalam berinvestasi, maka jangan heran jika setiap investasi yang ada keuntungan dapat diraih. Sekian dari saya dari penjelasan investasi sementara. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.